sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, dia sudah ditinggal mati oleh bapak. Jadi ayahnya sudah meninggal di saat Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya. Ibunya namanya Siti Aminah. Pada waktu Siti Aminah hamil Nabi Muhammad, itu ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad tidak mengetahui ayahnya. Disebutlah dia anak yatim. Sebelum dilahirkan sudah ada anak yatim. Kemudian beliau Nabi Muhammad dilahirkan beberapa tahun kemudian, 2 tahun kurang lebih, 5 tahun. Pada waktu masih PAUD, TK, itu ibunya meninggal. Jadi Nabi Muhammad sudah jadi anak yatim piatu. Nabi Muhammad setelah itu dirawat oleh siapa? Oleh kakeknya yang bernama siapa? Abu Thalib. Dirawat oleh kakeknya. Setelah itu beberapa tahun kemudian, sekitar umur 7-8 tahun, kakeknya meninggal. Yang bernama Abdul Muthalib meninggal. Kemudian beliau dirawat oleh pamannya yang bernama siapa? Iya, pinter, Abu Thalib. Sampai Nabi Muhammad dewasa. Istrinya Nabi Muhammad itu Khadijah, Ibu Khadijah. Khadijah ini adalah seorang wanita yang sangat kaya raya. Dia dinikahi oleh Nabi Muhammad. Pada waktu itu Bu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Mengapa Ibu Khadijah mau menikah dengan Nabi Muhammad? Karena pinter, karena kejujurannya. Dia jujur, sehingga Khadijah menikahi Nabi Muhammad. Nah, setelah itu tahun berganti tahun, sampailah Ibu Khadijah meninggal dan pamannya juga meninggal. Pada saat itu Nabi Muhammad sangat sedih sekali, sedih banget. Karena apa? Orang yang dicintai meninggal semua. Iya, itu pamannya sama istrinya. Tapi apa? Nabi Muhammad SABAR, menerima ujian dari Allah. Ini apa? Ancaman orang-orang kafir itu semakin gencar. Dikisahkan saya Nabi Muhammad istirahat sikap anak saleh. Pada suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau sholat subuh, mau ke masjid, mau melaksanakan sholat berjamaah. Pada waktu dia lewat di sebuah tempat di mana itu banyak pohon-pohon. Ternyata anak ada sebuah pohon yang besar sekali. Pada waktu dia lewat, ternyata ada yang meludahi di itu. Nabi Muhammad, siapa ya? Sebenarnya Nabi Muhammad tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Ini dia sampai ke masjid, dia cuci tangannya, kemudian sholat, dia bersihkan yang diludah itu. Hari pertama, hari kedua, dia besoknya sholat subuh lagi, dia jalan. Pada waktu lewat di pohon itu, diludahi lagi. Ada suatu hari, setelah 1 minggu, dia lewat lagi. Ternyata pada waktu lewat pohon, tidak ada yang meludahi. Nabi Muhammad noleh, kok tidak ada yang meludahi saya? Ya, sholat. Besoknya lagi, mau sholat subuh lagi, dia jalan. Dia berhenti, kok tidak ada yang meludahi saya lagi? Nabi Muhammad kangen sama orang yang meludahi
mana orangnya? Akhirnya dia tanya-tanya. Tahu tanyanya bagaimana? Ternyata orangnya sakit. Orangnya apa? Sakit. Itu Nabi Muhammad berencana untuk menjenguknya. Dijenguk. Kemudian dia cari-cari alamatnya. Dia cari ternyata ketemu. Isi alamat palsu. Iya, alamat palsu yang dikasih sama Bu Imas. Setelah itu datanglah tepat di rumahnya orang yang meludahi itu. Anggap saja namanya Fulan. Dia nggak ucapkan salam karena yang di dalam bukan orang Islam. Fulannya lagi terbaring sakit. Siapa itu ya? Aku Muhammad. Hah, Muhammad? Aduh, pasti Muhammad di sini akan membunuh aku. Aduh, apa ini? Aduh, aku kan tiap hari meludahinya. Aduh, bolehkah saya masuk? Aduh, gimana nih? Bolehkah saya masuk? Saya masuk ya. Jadi ketakutan. Ketakutan kedinginan. Muhammad, takut. Akhirnya Muhammad masuk. Wahai Fulan, aku minta maaf Muhammad. Ampun. Kenapa? Aku loh tidak ngapa-ngapain kamu. Muhammad, maaf ya, aku yang tiap hari meludahimu. Sudahlah Fulan, di sini aku tidak akan menyakitimu. Justru di sini aku ingin tahu kabarmu. Gimana kabarmu sekarang? Muhammad, aku sakit. Iya, aku sudah tahu dari tetangga-tetangga bahwa kamu sakit. Makanya itu aku kangen pada kamu. Karena orang ini ternyata kagum sama Nabi Muhammad. Oh, ternyata kamu menjenguk saya ya. Padahal orang yang menyuruh saya meludahi kamu itu tidak menjenguk saya. Oh, ternyata kamu disuruh orang. Iya, aku disuruh orang. Aku dikasih uang banyak sehingga aku mau. Oh, gitu ya. Tapi aku minta maaf ya Muhammad. Aku minta maaf karena kamu baik orangnya. Aku janji hari ini aku mau masuk Islam. Ternyata karena kasihnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad baik, orang yang tadi benci sama Nabi Muhammad ternyata masuk Islam. Nabi Muhammad tidak memaksa. Karena apa? Dia hanya menunjukkan akhlaknya. Kalau kita misalkan yang ludahi kita sakit, apa tindakan kita?